Apa kabar semua? Iya, luar biasa di dalam Tuhan. Ya, minggu-minggu yang kita lalui adalah minggu-minggu yang penuh berkat. Kita harus berani mengatakan itu, dan saya selalu menegaskan kepada jemaat, ketika kita datang beribadah, kita harus punya keyakinan bahwa kita memiliki kesempatan terbaik untuk bisa beribadah. Sebab kalau kita datang beribadah tidak dengan motivasi yang benar, maka sayang banget, ya sayang banget. Sehingga hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk terus membangun satu keyakinan yang kuat di dalam diri kita, bahwa kita orang percaya, kita orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Kita harus berani yakin di dalam diri kita supaya kita bisa benar-benar sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih sedang dalam tema besar kita, tema pelayanan di tahun 2025. Namun saudara, sebelum kita membaca ayat ini, saya memberi judul atau tema sharing pada sore hari ini, yaitu berkenan kepadanya. Ya, berkenan kepadanya. Dan ini sangat berkaitan dengan tema pelayanan kita. Mari kita buka, membaca kembali Mazmur 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Saya ingin supaya saudara membaca ayat ini, ya benar-benar itu saudara tanamkan dalam hati dan pikiran saudara. Saudara ikuti dengan baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya highlight hidup berkenan kepadanya. The steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord, and he delight in his way and bless his path. Kita sudah banyak bicara tentang tema ini sejak minggu pertama sampai ibadah kemarin. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan benar-benar ingin meletakkan di dalam roh kita satu pengertian yang tidak saja memberikan kita pengetahuan, tidak saja sekedar memberikan kita sebuah pengalaman pengertian itu sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar menghidupinya dan hidup pada kebenaran firman itu sendiri. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan, dan pengalaman dari apa yang Allah janjikan berdasarkan ayat ini hanya bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Dan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, Tuhan memberi atau Tuhan berkenan memberikan pengalaman spiritual pada level, pada dimensi yang baru dari masing-masing orang-orang tersebut. Dan adalah sebuah kebenaran bahwa tidak semua pengalaman spiritual pada dimensi yang baru yang Tuhan percayakan itu kemudian dialami oleh semua orang. Tentu kita semua terpanggil kepada tujuan mulia itu, tetapi Alkitab dengan jelas mencatat, kisah demi kisah akan kita lihat nanti, hanya kepada orang yang berkenan kepadanya Allah memberikan pengalaman-pengalaman itu. Jadi ada pengalaman terbatas yang tidak layak diceritakan kepada yang lain, dan itu bunyi ayat Alkitab. Artinya sebuah perjalanan rohani yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang berkenan kepadanya. Ada pertanyaan tentang kenapa saya tidak memiliki pengalaman seperti yang dimiliki oleh orang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang seringkali muncul dalam perjalanan rohani kita. Kenapa ya dia bisa seperti itu sementara saya tidak? Ya. Dan bagi saya jawabannya adalah Allah memberikan pengalaman kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita bisa lihat misalnya di dalam Matius pasal 17 ayat ke-9. Matius 17 ayat ke-9, setelah murid-murid itu melalui sebuah pengalaman besar, ya, pengalaman yang luar biasa yang kita akan urai nanti ke bawah. Tapi di ayat yang ke-9 Matius 17 dikatakan begini, pada waktu mereka turun dari gunung itu, karena di atas gunung itu ada pengalaman luar biasa, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi clear, ada pengalaman besar di atas gunung.
Which is di dalam ayat diceritakan bagaimana Yesus bersama-sama dengan muridnya, pengalaman yang luar biasa. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid itu, jangan cerita kepada orang lain sampai pada waktunya. Jadi clear bagi kita bahwa kepada orang yang berkenan kepadanya, Allah membawa, mengangkat, menyediakan sebuah pengalaman spiritual yang baru dan besar. Nah, pada konteks kisah ini saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana Alkitab mencatat, sudah pernah dengar dengan pengalaman transfigurasi. Bagaimana Yesus berubah rupa di hadapan murid-muridnya. Ya, Yesus berubah rupa di hadapan murid-muridnya. Dan apa respons dari murid-murid ketika mereka mengalami pengalaman besar tadi? Apa yang terjadi dengan pengalaman besar tadi? Apa yang ada di dalam diri dari murid-muridnya? Ayat yang keempat, kita mundur. Di ayat yang keempat, Matius 17. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Pengalaman yang saya sebut tadi, yang kita lihat nanti, memberikan pengalaman kebahagiaan kepada murid-muridnya. Dan ini kata bahagia di sini bukan sekedar sebuah pengalaman sesaat, bukan, ya. Tapi dan itu bukan sekedar sebuah kepuasan secara fisik yang dinikmati seketika. Tapi sebuah pengalaman yang di dalam, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, dia yang menggunakan kata kalos, bahagia kalos, yang artinya beautiful, excellent, precious, admirable, yang kita bisa artikan sebuah pengalaman yang mengagumkan, magnificent, pengalaman yang mengagumkan. Jadi ketika Petrus dan teman-teman yang melihat Yesus dalam pengalaman di bukit itu, mereka berkata alangkah bahagianya. Sebuah pengalaman yang mengagumkan yang mereka rasakan, mereka nikmati. Luas banget kalau kita harus mengurai satu persatu. Tapi ini yang terjadi di dalam diri murid-muridnya. Dan saya percaya dan saya memiliki kerinduan supaya kita semua, jemaat Brisbane, saya sampaikan juga tadi pagi di jemaat Gold Coast, supaya kita paling tidak kita mau bertumbuh pada level itu, kemudian Allah berkenan memberikan kita sebuah pengalaman, lalu pengalaman itu memberikan kita kebahagiaan yang seperti ini. Sehingga kita bisa berkata magnificent, mengagumkan, cantik, luar biasa. Nah, kata kalos di sini saudara, ya, untuk kita menemukan identikal atau pengertian yang sama dalam perjanjian lama, kata kalos, bahagia di sini, seperti yang diungkapkan Kejadian pasal 1 ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, semua selesai dalam ciptaan, ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu, Allah melihat ciptaannya itu, sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik memiliki pengertian yang identikal dengan kalos tadi. Jadi kata bahagia ini adalah bahagia dalam deskripsi ilahi. Sungguh amat baik. Nah, pengalaman murid-murid di Bukit Transfigurasi itu diberi oleh Tuhan kepada murid-murid, sehingga mereka merasakan sesuatu yang dalam di dalam diri mereka. Sebuah pengalaman yang tak terbatas. Mereka hanya bisa berkata, Tuhan bahagia banget, magnificent, precious banget. Luar biasa pengalaman ini. Nah, kita juga bisa menemukan ya kata ini di dalam Mazmur 27. Saya suka bagian ini. Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kata kalos ditemukan. Ditemukan pada pengalaman pemazmur 27. Pemazmur dia punya semuanya. Secara fisik dia memiliki semuanya. Tapi dia berkata begini, satu hal yang aku inginkan, satu hal yang aku minta, diam di rumah Tuhan seumur hidup, bukan sesaat. Seumur hidup, yaitu apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya.
murid-murid di Bukit Transfigurasi, waktu mereka melihat hadirat Allah, melihat Yesus, mereka menikmati kehadiran Tuhan. Mereka berkata, betapa bahagianya. Nah, kata kebahagiaan ini juga yang sama yang dirindukan oleh pemazmur. Pemazmur berkata, satu hal yang aku ingin, yang aku rindukan di dalam hidup saya seumur hidup adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati bayi Tuhan. Makanya di awal tadi saya katakan penting sekali ketika kita beribadah, kita punya keyakinan, saya mau datang beribadah, saya mau menikmati bayi Tuhan. Dan menikmati baitnya, menikmati bayi Tuhan. Kalau kita datang beribadah, nggak ada kerinduan, nggak ada motivasi, nggak ada pengertian bahwa waktu ibadah kita percaya Tuhan hadir di sini, hadirat Allah nyata, kuasanya nyata. Sebab di mana ada hadirat Allah, maka kuasanya nyata. Pemazmur berkata, Tuhan, satu yang aku rindu, aku mau menikmati bait-Mu. Dan apa yang dirindukan oleh pemazmur dialami oleh murid-murid Yesus. Betapa bahagianya kami saat ini. Di Perjanjian Baru kita temukan kalos dalam beberapa contoh. Injil Lukas pasal yang ke-8 sudah bisa dilihat di sana perumpamaan tentang tanah, benih, penabur. Ada 4 jenis tanah. Ya, yang pertama tanah yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian tanah yang berbatu. Kemudian tanah yang ditumbuhi dengan semak belukar. Ada tanah yang keempat, tanah yang baik. Dan di tanah yang baik itu kemudian ditaburi. Kita bacalah. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pada bagian ini kita ketemukan kalos, hati yang tanah yang baik, hati yang bersih. Hati yang ketika ditaburi dengan benih firman, maka firman itu hidup. Hati yang terbuka dalam hadirat Tuhan. Ada jenis tanah yang lain. Tanah di pinggir jalan, tipis banget. Tanah artinya sibuk dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Ada tanah yang berbatu. Masih ada kekerasan dalam dirinya. Masih ada marah yang belum selesai. Sabar yang belum selesai. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada persoalan-persoalan yang mengeras di dalam diri kita, sehingga itu menghalangi kita untuk mengalami pertumbuhan. Nah, ada juga benih yang ditabur di tanah yang penuh semak belukar. Benih itu tumbuh tapi cuma tumbuh sebentar, kemudian kenapa? Dia terhimpit dengan semak belukar. Benih yang tumbuh sebentar tapi dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Nah, kata kalos bahagia ditemukan pada tanah yang baik. Kualitas tanah yang baik. Nah, itulah kita. Kita harus berani berkata bahwa ketika Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepadanya. Ketika kita hidup berkenan kepada, maka kita punya hak untuk mengklaim apa yang sudah terlebih dahulu di-establish oleh Tuhan. Makanya kepada orang yang berkenan kepadanya tersedia magnificent, pengalaman yang mengagumkan, pengalaman yang besar yang tidak dapat diukur, ditemukan dalam atau dengan cara yang lain. Itu hanya bisa ditemukan, dialami ketika ada perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Itu kalos, tanah yang baik. Sebab kepada tanah yang baik itu yang siap ditaburi. Ketika firman ditaburkan, dia tumbuh dengan baik. Dan ada contoh yang lain. Di Roma pasal 10 ayat 15 dikatakan begini. Kita temukan identifikasi dari kalos juga di sana. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Jadi kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh murid-murid Yesus di Bukit Transfigurasi adalah kebahagiaan yang sama seperti orang yang memberitakan kabar baik. Dikatakan jelas sekali, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Saya katakan di dalam ibadah Hope 2 minggu yang lalu, kalau salah, ya, saya bicara tentang bagian ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tujuan dari perjalanan rohani kita adalah menjadi kabar baik, membawa berita tentang Tuhan. Dan dalam perjalanan kita kepada tujuan Tuhan ini, Alkitab katakan betapa indahnya, how beautiful, betapa indahnya. Pada kualitas ini kalos juga ditemukan di situ. Jadi ini yang Alkitab ingin jelaskan kepada kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab orang yang berkenan kepadanya akan dibawa oleh Tuhan kepada pengalaman yang baru. Dan itu hanya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Kenapa saya berani katakan demikian? Coba kita lihat. Apa yang membuat mereka bahagia? Apa yang membuat ada pengalaman kalos tadi? Kembali ke Matius 17 ayat 2 dan 3. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mereka lihat Yesus. Saudara, tujuan dari perjalanan kita Yesus, bukan? Amin. Yesus tujuan dari hidup kita, Yesus tujuannya. Dan pada saat itu murid-murid Yesus melihat Yesus yang berubah rupa. Melihat ada Musa dan Elia. Ada pengalaman luar biasa. Mereka, Alkitab menjelaskan wajahnya bercahaya. Pakaiannya putih bersinar seperti terang. Luar biasa pengalaman pada dimensi yang baru ini. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang ibadah. Bicara tentang betapa kuatnya Tuhan ada dalam sebuah ibadah. Menghadirkan kebahagiaan. Pertanyaan tentang, saya suka katakan ini, ada dua orang datang beribadah. Saya tidak mau katakan dari rumah yang sama, kalau saya katakan rumah yang sama berarti suami istri itu. Ya. Dari rumah yang berbeda, datang beribadah, duduk berdekatan, yang satu merasakan sesuatu yang luar biasa, sama yang satu biasa aja. Kenapa? Karena yang satu, dia benar-benar membawa dirinya untuk bersama dengan Yesus pada pengalaman transfigurasi. Sementara satu, iya ibadah. Tapi waktu ibadah, lama banget pendeta ngomongnya sih. Belum lagi ada technical issue kayak tadi. Makanya saya melatih diri kita, jangan izinkan ada situasi apapun mengganggu hati kita. Jangan biarkan. Jangan. Latih diri kita untuk menjadi orang yang bisa mendrive suasana apapun supaya hati ini terjaga. Kenapa? Apalagi dalam ibadah, memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Karena hanya dengan cara itu hati kita menjadi tanah yang baik. Begitu firman ditabur, maka firman itu bermanifestasi pengalaman. Jadi ada perjumpaan, mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang menarik. Kita tahu berapa murid Yesus? Halo? 12 murid Yesus, itu yang paling gampang lah. Ya kan? 12 murid Yesus, oke. 12 murid Yesus. Di ayat yang ke-17, ayat yang pertama pasal 17, dikatakan begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Kenapa sih Yesus nggak bawa 12? Yesus itu pilih kasih. Yesus itu pilih kasih, cuma Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa yang lain Yesus nggak sayang? Apakah begitu? No, Yesus sayang kepada semua muridnya. Tapi dia tahu persis siapa yang layak naik bersama dengan dia di Bukit Transfigurasi.
Makanya Alkitab mencatat, hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang naik bersama dengannya. Mengalami pengalaman supranatural yang besar. Loh yang 9 ngapain? Mungkin orang akan protes bagi Tuhan, tidak demokratis, tidak fair. Ya kan itu bahasa modern kan yang suka begitu kan. Enggak adil. Harusnya kan mesti, jadi pendeta kan mesti fair. Oh by the way saya sayang semua. Saya sayang semua. Sama, saya sayang semua. Ya. Enggak fair. Kenapa? Dia diperlakukan yang seperti ini, yang satu diperlakukan seperti ini. Harusnya kan semua sama, enggak demokratis. Kalau kita pakai cara pandang seperti itu, kita bilang Yesus itu, saya udah capek. Kenapa Yesus hanya pilih Petrus, Yohanes, Yakobus? Tahu nggak kenapa? Karena Yesus tahu hati kita. Dia tahu hati kita. Yesus nggak bisa tertipu hanya dengan ekspresi fisik yang pura-pura, nggak bisa. Nah, kepada mereka ini Yesus, kepada ketiga Yesus bawa naik bicara tentang level up, naik ke tempat yang lebih tinggi. Yang 9 murid bilang begini, rasain kalian, kita mau enjoy aja di bawah. Silakan kamu capek pelayanan, pokoknya kita mau di bawah aja. Rasain kamu. Saudara pernah lihat nggak orang yang tunjuk berdoa tapi takut dan nggak mau? Maaf kalau ada yang tersinggung. Ya. Ada yang nyaman tinggal di bawah. Nggak mau naik ke tempat yang lebih tinggi, ke level yang baru. Tapi yang di bawah ini menuntut pengalaman sorga langsung. Dengar baik, kalau Anda ingin punya pengalaman baru pada dimensi spiritual yang baru, seperti Kalos tadi, Anda harus mau dan berani naik ke level yang lebih tinggi. Katakan amin. Harus mau. Kadang-kadang kita dorong orang, tapi orangnya nggak mau. Tahu nggak, ngedorong itu capek. Apalagi kalau berat. Tapi didorong supaya apa? Kadang-kadang dorong itu maksa saudara untuk supaya Anda bisa naik ke level yang baru. Ada orang yang nggak itu tadi yang saya nggak confident. Ya saya memang orangnya begini, saya nggak bisa doa dari dulu, nggak bisa doa, saya nggak bisa ini, bilang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Itu murid-murid yang di bawah. Kalau mau punya pengalaman baru, dia harus mau naik ke atas. Dia harus mau memang naik ke tempat yang lebih tinggi, itu butuh more energy memang. Butuh pengorbanan, ada harga yang harus dibayar untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Tapi di tempat yang lebih tinggi itu ada Kalos. Ada hadirat Allah. Ada pengalaman kekaguman, pengalaman dalam deskripsi ilahi. Seperti Tuhan berkata, sungguh amat baik. Saya kira itu kata yang tepat untuk yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Bukan berkenan saya rasanya. Tapi berkenan atas deskripsi Tuhan. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Itu yang Tuhan mau. 12 murid, cuma 3 yang naik. Tapi saya mau katakan begini. Tidak berarti bahwa kita bicara 12, hanya 3, kemudian hanya 3 di antara kita yang lain enggak. Saya mau katakan begini, kita semua adalah seperti 3 orang murid ini. Amin. Amin. Atau ada yang mau 9? Enggak apa-apa, selamat pasti, selamat. Selamat, saya enggak bilang Anda masuk neraka, selamat. Tapi saya mau adalah kita naik ke tempat yang lebih tinggi untuk sebuah pengalaman baru dengan Tuhan. Amin. Jadi kita bukan yang kebanyakan tadi, tapi yang minoritas tapi keren. Oke. Haleluya. Amin. Jadi di tempat yang lebih tinggi ada pengalaman kebahagiaan. Betapa bahagianya kami. Saudara, kita lihat pengalaman yang lain. Di Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Itu kisah tentang ketika Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Tunggu di Yerusalem sampai
janji Bapa itu dipenuhi. Oke. Kita tahu kisahnya semua. Waktu Yesus naik ke sorga, Alkitab ada 500 pasang mata kurang lebih yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Wih, 500 orang itu luar biasa. Mereka lihat Yesus naik. Wah. Tapi saudara kemudian, yang bertahan menanti janji Bapa, kalau saudara baca, tapi kita lihat dulu di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa orang perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya dari 500, tapi yang setia berdoa 120. Tapi nggak apa-apa, kita udah nyampe jumlah itu, aman kalau gitu, aman. Jadi nggak ada yang ketinggalan, masuk di 120 kita, ya, masuk 120. Yang 120 itu mereka berdoa. Alkitab katakan mereka sehati berdoa menantikan janji Bapa. Haleluya. Dan mereka setia. Ayat yang keempat pasal 2 Kisah Rasul. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Ada pengalaman dengan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya awali tadi. Hanya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Yang layak untuk sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Hanya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Yang punya hak untuk klaim. Di ujung 2025. Kita akan ada pada pengalaman dari apa yang Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Amin. Nah, kalau kemudian nanti di ujung 2025 kita berkata gimana? Mana janji Tuhan yang di awal Tuhan sudah menetapkan mana? Cek dulu, kita cek. Kalau gerejamu sebulan sekali mah ya. Kalau doanya, kalau yang bolong-bolong kayak gitu, ukuran saya aja udah, gimana ukuran Tuhan? Tapi jangan tersinggung dulu. Bagus juga sih kalau Anda tersinggung. 120 murid, mereka memang menunggu, itu bukan satu pekerjaan mudah. Menunggu itu bukan pekerjaan mudah, menanti itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Emang enak nunggu. Tapi 120 murid mereka nunggu, mereka doa 10 hari loh. Doa. 500 turun. Cuma 120 yang sampai di ujungnya. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya punya kerinduan jemaat GPD Brisbane, jemaat Elgibur Gold Coast untuk ada pada pengalaman di level yang baru. Dan kalau kemudian Allah melihat, maka kita semualah orang yang berkenan kepadanya, yang layak kepada pengalaman-pengalaman seperti itu. Supaya kita enak klaim janji Tuhan. Kenapa? Karena kita berani berkata, kita orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya. Mari kejar, cari pengalaman itu. Alkitab sudah katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Iya toh? Banyak yang dipanggil. Tapi semua kita ada di sini dipilih. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saya bilang sebagian di antara saudara tidak terpilih. Betapa sakit hatinya saudara. Saya mau waktu ketika kita sampai di sorga nanti, kita akan ketemu satu dengan yang lain. Haleluya. Kita akan ketemu satu dengan yang lain. Kan kalau misalnya sampai di sorga, hampir aja saya sebut nama. Sampai di sorga cari, mana sih? Kalau nggak ada di sorga di mana lagi? Tapi saya mau yakin, nanti waktu Tuhan datang, by the way, iya, kedatangan Tuhan itu pasti. Sorga itu real. Tapi neraka itu juga real. Kita cuma sementara, kita cuma numpang lewat di bumi ini. Kita nggak tahu berapa lama kita hidup di bumi ini. Tapi ada waktunya nanti kita akan kembali ke rumah yang sebenarnya. Karena Alkitab katakan kita ini warga negara kerajaan Allah. Itu. Kita akan ada di sana. Sorga itu kekal.
Kalau pengalaman-pengalaman dalam dimensi spiritual yang baru Allah sediakan, maka saya percaya kekekalan itu juga terbuka buat kita yang hidup berkenan kepada Allah. Tentu kita ingin menjadi banyak dan besar. Tapi yang lebih penting adalah hidup berkenan kepada Allah. Yang paling penting adalah seperti pemazmur tadi berkata, satu hal yang kuingini adalah menyaksikan dan menikmati bait-Mu. Itu yang paling penting. Menikmati bait Tuhan. Datang beribadah menikmati bait Tuhan. Yang paling penting dalam pertumbuhan iman kita adalah punya pengalaman dengan Roh Kudus. Punya pengalaman. Karena Alkitab kata ini sendiri berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Untuk memperlengkapi, menolong, mengajar, menginsafkan. Kita perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu gak cuma sampai, iya saya tahu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Enggak. Kita harus sampai pada pengalaman yang betul-betul intimasi. Dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan pengalaman dengan Roh Kudus dalam keintimannya hanya bagi mereka yang berkenan kepadanya. Yang berkenan kepadanya. Ada kisah yang lain dalam Alkitab. Saudara, tentu kita punya, yang pertama tadi kita lihat pengalaman bahagia. Bukankah kita semua menginginkan kebahagiaan? Puncak dari kemaksimalan usaha kerjamu, bisnismu, studimu, supaya engkau mau bahagia. Supaya bahagia, betul? Benar apa betul? Ada enggak yang saya mau kerja keras supaya saya susah? Ada? Enggak ada kan? Saya mau bisnis kumpul duit banyak supaya saya susah? Enggak ada. Semua supaya bahagia. Saya mau menikah supaya saya susah. Ada yang gitu? Supaya bahagia. Walaupun pada pengalamannya kalau nggak pinter-pinter, nggak benar-benar dekat sama Tuhan, bisa aja nggak usah tunggu neraka. Neraka dalam keluarga datang sendiri. Kenapa? Karena hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahagia. Pengalaman kalos tadi Allah sediakan. Kemudian pengalaman dengan Roh Kudus. Iya. Orang Kristen harus punya pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus. Harus. Nggak ada cara lain. Dan tidak ada cara lain untuk benar-benar menikmati pengalaman dengan Roh Kudus. Selain kita dekat, melekat, hidup berkenan kepada Allah. Menikmati, punya kerinduan itu. Nah, ada kisah yang lain. Dalam perjalanan ini kita penuh dengan, Alkitab menyebut peperangan rohani. Ya, ada peperangan rohani. Dan kita harus bertumbuh pada kemenangan demi kemenangan. Harus punya pengalaman itu. Kemenangan kepada kemenangan. Dan Allah merindukan kita dan Tuhan mau memberi kita pengalaman itu. Tapi pengalaman kemenangan itu pun gak sekedar, kita lebih dari pemenang. Semua orang senang nyanyi lagu itu kan. Ada karakter yang mendahului statement itu. Ada. Saudara ingat Gideon? Gideon di Alkitab, bukan tetangga saudara. Ya, saudara, kita tahu Gideon di masa hidupnya itu susah banget ya orang Israel. Setiap kali mereka panen, mereka usaha kerja keras, masa panen datang musuh, menjara, merampas hasil panen, akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Saudara pernah lihat nggak? Ada orang yang kerja keras banget, berusaha keras banget. Tapi yang dia hasilkan cuma seperti terbang semua. Seperti dicuri oleh musuh. Orang Israel pernah ada pada situasi ini. Mereka usahakan setiap kali panen, musuh datang ambil semuanya. Kemudian Tuhan menilik. Tuhan memilih Gideon untuk membawa orang Israel mengalahkan orang Midian yang menjadi musuh mereka. Dan Alkitab berkata, pada waktu itu Tuhan pilih Gideon. Gideon kemudian kumpulkan orang-orang untuk siap berperang. Ini para militan muncul dan yang berkumpul ada 32.000 militan. Alkitab mencatat musuh atau orang Midian itu seperti pasir. Banyak sekali, itu unta, kereta, dan seluruh, banyak sekali.
Jadi musuhnya ini bukan sembarangan. Bukan sedikit, banyak sekali perbandingan. 32.000 aja bandingin dengan sekian banyak orang Midian seperti Pasidon sudah nggak ada artinya apa-apa. Ukuran dunia. 32.000 orang terkumpul. Ayo Gideon, kita pasti menang. Apa yang terjadi? Tuhan bilang masih banyak, 32.000 kebanyakan. Banyak-banyak 32.000. Nanti ntar lagi kalau menang nanti mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Akhirnya merasa, karena kita hebat. Karena kita luar biasa. Tuhan bilang begini, coba tanya, yang penakut, yang takut suruh pulang. Gideon bilang, ini mah kebanyakan. Yang takut, pulang. Sudah tahu, untung aja yang pulang cuma 10 orang. Berapa banyak yang pulang? Cuma hanya dengan alasan takut. Berapa banyak? 22.000 orang. 32.000 aja dibanding musuh itu sudah gak ada artinya apa-apa. Yang takut 22.000 orang. Tadinya ayo kita lebih dari pemenang. Itu kayak mungkin nyanyi itu. Kalau mereka udah hafal waktu itu. Tapi begitu Gideon bilang, Midian itu banyak banget. Kamu sure. Kamu mau, kamu berani, kamu bisa. Enggak sederhana loh. Tantangannya loh, 2025 ini kan banyak pendapat macam-macam itu bisa. Kamu sure, mau, berani. Mulai pikir-pikir tuh. Udah yang takut pulang. 22.000 orang pulang ketakutan. Sisa berapa? Sisa 10.000 orang. 10.000 orang Tuhan masih bilang masih kebanyakan. Kita kalau ada waktu itu, saya mungkin dengan karakter saya hari ini saya akan, kalau bisa saya tabok tuh Gideon kali. Ukuran manusianya. Tapi bukan itu. Tuhan yang bilang, Gideon ini masih banyak. Suruh mereka turun minum. Suruh mereka ke Sungai Yordan turun minum. Turun 10.000. Kita sampai ke ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup, itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Puji Tuhan. 10.000 itu memenuhi syarat semuanya. 10.000 semua? Tuhan bilang apa? Dengan ke-300 dari 10.000 disortir lagi. Ternyata yang layak naik ke bukit transfigurasi. Hanya mereka. Hanya 3 orang, hanya 300 ini. Dan Tuhan berkata, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Dengan orang-orang yang berkenan kepadamu itulah yang akan membawa kemenangan. Semakin kecil, semakin ada proses seleksi ilahi. Kita nggak tahu. Tapi proses itu berjalan dalam hidup kita setiap hari. Pastikan kita orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Didapati oleh Tuhan setia. Didapati oleh Tuhan mau dan berani naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mendapati mereka layak masuk dalam peperangan. 300 orang ini. Mereka waktu 9.700 orang itu tidak layak. 300 orang ini mereka gak bilang begini. Cuman kita 300. Bener nih Om Jerry. Cuman ini doang mau pelayanan. Cuman ini berani. Gak masalah. Beberapa tapi hatinya berkenan kepada Allah. Itu jauh lebih powerful. 300 orang ini mereka mungkin mulai latihan. Ya, mereka pikir wah saya berarti punya tanggung jawab untuk mengalahkan sekian ribu. 1 orang perbandingan sekian ribu mungkin. Maju. Mereka belum tahu seperti apa cara Allah berperang. Mereka maju. Alkitab mencatat saudaraku. 300 orang ini setia, taat, dengar-dengeran. Mereka yang berkenan kepada Allah.
Dan karena ke-300 orang yang berkenan kepada Allah, Allah memberikan pengalaman kemenangan. Dan sekali lagi, saya tidak sedang mengelompokkan saudara, sebagian di antara saudara memiliki karakter 300, sebagian memiliki karakter 22.000 atau 9.700. No. Saya mau katakan begini, semua kita yang ada hari ini memiliki karakter ke-300 orang ini. Katakan amin. Saya nggak dengar 300 orang nih. Amin. 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 Kalau takut pulang. Dengan ke-300 orang ini. Orang yang berkenan kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah. Itu yang layak klaim di akhir, di ujung 2025. Akan duduk diam dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. The steps of the righteous man has established by the Lord. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepada Tuhan, pingin lihat hati. Bagi Tuhan tujuannya gak masalah, gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan gak tertarik dengan tujuan. Tuhan tertarik dengan prosesnya sampai kepada tujuan. Jadilah umat Tuhan yang mau naik. Memang agak capek. Saya tadi ngebayangin, tadi lagi ibadah. Kita lagi ibadah senang-senangnya nyanyi puji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada satu yang Tuhan pilih, dia berusaha memperbaiki TV ini. Supaya kita semua bisa baca dengan baik. Saudara pikir itu pengalaman sederhana? Dedikasi yang sederhana? Hanya supaya kita semua bisa baca. Apalagi saya sampai ke belakang tadi. Tapi mereka punya dedikasi untuk memperbaiki. Sampai bela-belaan di teks ke semua jemaat. Baca aja kalau nggak bisa. Itu dedikasi. Itulah yang berkenan kepada Allah. Berani mau membayar harga untuk sebuah pengalaman besar. Kalau ini nggak fix, lagu-lagu baru tadi, kita cuma senyum tadi. Nggak bisa nyanyi dengan baik kan. Apalagi di awal ada lagu baru, memang nggak bisa nyanyi. Karena yang tahu cuma mereka tadi. Nggak ada yang bisa baca, nggak ada. Iya kan? Tapi ada dedikasi. Kalau nggak mau bayar harga, sudahlah om, udah nggak bisa, udah sampai di situ. Udah males, udah mangkel. Tapi saya senang pelayan-pelayan yang menjaga hatinya. Walaupun ada kerusakan, tapi hatinya mereka nggak apa-apa. Nggak semua kita bisa kontrol dalam hidup ini. Nggak bisa, makanya yang kita harus drive hatinya. Orang ibadah orang di kampung-kampung sana yang nggak ada fasilitas seperti kita, mereka puji Tuhan kok. Kita mah cuma gara-gara hari ini aja masa hatinya mau terganggu. Udah puji Tuhan. Kita ini pun nggak bisa dapat AC dinginnya. Mau ibadah di luar? Ayo mau. Panas kayak gini. Kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan udah baik banget sama GPD Brisbane. Tuhan cuma bilang kalian udahlah jaga hatimu aja lah. Berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bawa pada pengalaman kemenangan. Tuhan mau, Tuhan sayang banget sama kita. 2 Korintus 6 ayat 1. Ini ayat favorit. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu. Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan. Pada waktu aku berkenan. Aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari inilah hari penyelamatan itu. Haleluya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kepada yang berkenan kepadanya, Allah bawa kepada pengalaman. Faktanya tidak semua pengalaman besar dinikmati oleh orang-orang Kristen, oleh orang percaya. Enggak. Tapi mereka yang berani naik, bayar harga dalam kerinduan. Mereka yang cinta Tuhan, yang mau naik ke tempat yang lebih tinggi. Rela berkorban. Makin sekali lagi, jangan tinggal di bawah. Kayak yang 9 tadi.
Udahlah di sini aja lah, berangin-angin di sini. Mau dong naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Doa-doa saya di tahun ini hanya doa Tuhan minta jiwa baru. Kirim keselamatan, lawatan Tuhan. Yang lain Tuhan sudah beresin. Amin. Halo, yang lain Tuhan sudah beresin. Kalau saudara percaya Tuhan menetapkan sudah, Tuhan sudah beresin. Tuhan tahu kita butuh, kita tahu. Tuhan tahu itu semua. Bagian kita cuma minta Tuhan. Kami mau supaya banyak orang mengalami pengalaman bahagia, pengalaman spiritual, encounter dengan Roh Kudus, pengalaman kemenangan dialami. Kita minta Tuhan. Bukan cuma tentang saya, tentang kita pribadi as individu, tapi kita mau supaya keluarga kita, teman-teman kita, mereka bisa mengalami, menikmati pengalaman berkenan kepada Allah. Seperti halnya saya dan saudara. Ayo dong kita bangkit berdiri.